Bapak Ibu, pagi ini saya mau melanjutkan kisah Yakub. Karena beberapa hari yang kemarin Ibu Hesti ada cerita soal Yakub. Terus Pak Yosua juga ada cerita soal Yakub. Hari ini saya juga mau cerita soal Yakub. Tetapi saya ambil di Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai 35. Di sana bunyinya, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah itu mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, kami menemukan ini, periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan. Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub pun mengoyak jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama berhari-hari karena anaknya itu. Semua anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya Ibu Hesti, Pak Yosua juga ada cerita soal Yakub. Bagaimana dia orang yang begitu banyak diberkati Tuhan. Tetapi di masa-masanya ia juga selalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan yang ia inginkan. Ia bekerja, ia lari, ia mendapatkan makanan kacang merah dari Esau dengan kekuatannya juga, dengan pikirannya juga. Kemudian ia juga di Laban untuk mendapatkan Rahel juga dengan kekuatannya ya. Kemudian kita bisa melihat dengan kekuatan, kemampuan dia juga bisa menjadi kaya. Bapak Ibu, tetapi di pasal 37 ini, ayat 31 sampai 35 kita bisa melihat ketika Yakub kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya, anak mustikanya ya. Yusuf itu begitu disukai sama Yakub, papanya. Ia begitu mengasihi Yusuf sampai suatu hari ketika ia mengetahui anaknya Yusuf meninggal, dia sangat sedih hati. Dia sampai-sampai tidak bisa dihibur oleh anak-anaknya sendiri. Bapak Ibu, seringkali ketika kita sudah mampu dengan kekuatan kita mengumpulkan banyak hal, kadangkala Tuhan membawa kita menyadari satu hal. Semua yang kita mampu lakukan, semua yang mampu kita kerjakan, itu ada di bawah kedaulatan tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang memampukan kita melakukan banyak hal. Banyak perkara, banyak peristiwa, banyak benda yang bisa kita kumpulkan, tetapi kita harus tahu ada satu kedaulatan Tuhan yang menyertai kita. Kadangkala segala benda, segala orang yang menduduki hati kita bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita sibuk memikirkan pekerjaan kita yang banyak. Kita sibuk memikirkan bagaimana mengumpulkan harta, sehingga kita lupa bahwa Tuhan juga ingin ada di dalam diri kita. Tuhan juga ingin kita terus memikirkan kasih Tuhan. Makanya keadaan Yakub ada di dalam kedaulatan Tuhan. Suatu hari Yusuf, anak yang dikasih Yakub ini, diperkirakan Yakub itu meninggal. Ketika dia mendengar anaknya itu meninggal, dia pun merasa sangat sedih sekali, sampai tidak bisa dihibur oleh Tuhan, oleh anak dan anak-anaknya ya. Di sini kita bisa melihat Tuhan ingin mengubah Yakub, ingin mentransformasi Yakub, bahwa segala yang Yakub alami saat ini ada di dalam kedaulatan Tuhan.
kalaupun sampai ia harus kehilangan anaknya, ia tahu Tuhan ada di dalam pekerjaan ini ya. Sehingga saat ini Yakub tidak akan lagi bersandar pada kekuatan kemampuan dia untuk mendapatkan banyak hal. Tetapi dia tahu segalanya itu ada kedaulatan Tuhan. Kemudian kita bisa melihat di Kejadian pasal 43 ayat 14. Di sini ada berbunyi, Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Binyamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan. Di poin ini kita bisa melihat bahwa terjadi masa kekeringan, terjadi masa kelaparan, di mana di tempat yang Yakub tinggal ini juga tidak bisa menghasilkan makanan. Kemudian mereka harus ke Mesir untuk membeli makanan. Pertama kali mereka ke Mesir, anak-anaknya mereka bisa mendapatkan makanan. Tetapi untuk kedua kalinya mereka ingin membeli makanan, anak-anak Yakub mengatakan bahwa Binyamin ini harus ikut. Karena Yusuf tahu ada adiknya satu lagi yang belum ikut mereka ke Mesir. Makanya ketika mereka harus datang membeli makanan di Mesir, Yusuf berpesan kalau adiknya yang terakhir Binyamin harus ikut juga ke Mesir. Karena Yusuf ingin melihat adiknya. Kemudian Yakub berkata, ayo kalian pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi anak-anaknya ini bilang, kita tidak bisa pergi ke sana kalau adik kami Binyamin ini tidak ikut. Karena sudah dipesan sama Yusuf, kalau dia tidak ikut kami tidak bisa ke Mesir. Kemudian Yakub dengan berhati merelakan Binyamin pun ikut bersama anak-anak yang lain untuk ke Mesir membeli makanan. Bapak Ibu, di ayat ini pesannya adalah Yakub sudah bisa melihat, merasakan belas kasihan Tuhan terhadap kehidupannya. Ada satu kedaulatan Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Ada satu belas kasihan yang Yakub juga terima dari Tuhan. Ya kan, dia sudah bisa merasakan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa mencukupi dia, bagaimana Tuhan itu bisa menyediakan tepat pada waktunya. Kalaupun dia sangat berharap ketika nanti anaknya Binyamin yang terakhir ini pergi, ia pun sangat berharap ada belas kasihan sehingga mereka bisa kembali dengan selamat. Perjalanan Yakub ini seperti perjalanan kita ya Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya Tuhan, Roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Dan Roh Tuhan ini ingin meluas di dalam diri kita. Kapasitas Tuhan juga ingin diperbesar melalui kita. Jadi segala pekerjaan, segala apa yang kita lakukan, semuanya ada kedaulatan Tuhan, semuanya ada belas kasihan Tuhan, dan semuanya adalah bagi Tuhan. Dan terakhir, ketika kita sudah mendapatkan, bisa merasakan kedaulatan tangan Tuhan, bisa merasakan belas kasihan Tuhan, terakhir kita bisa menjadi orang yang memberkati orang lain. Di sini kita lihat di Kejadian pasal 47 ayat 7 dan 10. Jadi ceritanya Yakub sudah dibawa oleh Yusuf, anaknya, ke Mesir. Dan pada saat di Mesir, Yakub bertemu Firaun, Raja Firaun. Dan di sini ayat 7 mengatakan, Yusuf juga membawa Yakub, ayahnya, menghadap Firaun, lalu Yakub memberi salam kepada Firaun. Di ayat 10, kemudian Yakub memohonkan berkat kepada Firaun, lalu keluar dari hadapan Firaun. Bapak Ibu, pada saat kita sudah dipenuhi oleh Kristus, pada saat kita sudah tahu ada
kedaulatan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, maka di dalam diri kita juga bisa ada rasa untuk memberkati orang lain. Memberkati itu bukan hanya dengan harta, tetapi bisa dengan doa, bisa dengan tenaga, ya kan? Sampai kita bisa mendoakan orang lain, sampai kita bisa memberkati orang lain, roh Tuhan di dalam kita sudah diperbesar. Bapak Ibu, seringkali kita merasa diri kita masih kurang, masih belum cukup, sehingga kita menutup hati kita untuk bisa memperhatikan orang lain. Tetapi saat ini kita juga bisa belajar dari Yakub, bagaimana kita bisa belajar memberkati orang lain. Bahkan dia Raja Firaun itu kan orang paling berkuasa, tetapi orang seperti kita juga bisa mendoakan orang-orang yang lebih daripada kita, ya. Entah itu dengan kekuasaan mereka, entah itu dengan kekayaan mereka, tetapi janganlah kita berkecil hati, kita juga boleh belajar mendoakan mereka, belajar untuk memberitakan firman kepada orang-orang lain. Bapak Ibu, di dalam kisah Yakub ini saya juga merasakan ada satu peristiwa juga saya mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, ya. Ada kedaulatan tangan Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya, di keluarga saya, juga saya ada belas kasihan dari Tuhan. Jadi ceritanya itu anak saya Hansen 2 kali sempat masuk rumah sakit. Terakhir itu karena dia di pencernaan perut masalahnya. Kita sering jajan keluar. Terakhir dokter anak yang kita temui menyarankan supaya anak ini dapat imunisasi tipes punya. Terus setiap imunisasi yang kurang, yang belum lengkap bisa dilengkapi. Akhirnya kita belajar imunisasi untuk dilengkapi. Jadi kita pun bisa melihat dia bertumbuh dan dia tetap sehat, tetap kuat, ya. Suatu hari dia juga ada imunisasi influenza, pilek dan batuk kan. Suatu hari di tempat pekerjaan saya dengar ada teman anak kantor saya sakit, batuk sama pilek. Kemudian saya menyarankan untuk imunisasi influenza ini juga. Karena imunisasi ini untuk mencegah batuk pilek. Kalaupun kita terkena batuk sama pilek, itu tidak berat, ringan, karena sudah ada imunisasi. Saya cerita, saya merasakan, saya promosi, ya kan, istilahnya saya promosi, imunisasi ini bagus. Jadi boleh disarankan untuk ikut imunisasi ini. Tetapi 2 hari kemudian, Hansen itu sakit, mulai dari pencernaan dulu tidak enak, ya udah kita karena sudah pernah mengalami ini, ya kita kasih dia obat yang sudah pernah diminum, ya dipikir juga mungkin besok bisa sembuh lah, ternyata besoknya enggak, muncul batuk, muncul pilek. Kemudian saya duduk tenang, saya langsung kontak ke perkataan saya ini. Wah, jangan-jangan karena perkataan ini Tuhan kasih sedikit sentilan. Saya terlalu mengagungkan imunisasi, ya kan. Imunisasi ini sehingga saya lupa bahwa sebenarnya kesehatan, kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Ya kan. Kemudian saya menyadari ini ada sentilan, ada didikan dari Tuhan. Harusnya saya tahu semua kesehatan anak saya, semua kekuatan anak saya itu sumbernya dari Tuhan. Bukan dari imunisasi itu, ya. Imunisasi itu cuma jalan. Tetapi semua ada kedaulatan Tuhan, semua ada kebaikan Tuhan yang menyertai keluarga kami, sehingga kami diberi kesehatan dan kekuatan. Ini juga satu pelajaran bagi saya. Bapak Ibu, seringkali kita bisa tahu, mungkin kita bisa ada sedikit kebanggaan. Tetapi biarlah setiap kebanggaan kita, setiap apa yang kita dapat, kita pun harus tahu sumbernya itu satu, yaitu dari Tuhan.
Tuhan yang harus terus memenuhi diri kita. Di dalam diri kita, di dalam roh kita, kapasitas Tuhan itu harus lebih besar. Diri kita lebih mengecil, tapi kapasitas Tuhan lebih besar, sehingga kita tahu segala keadaan kita, entah itu sakit, entah itu sehat, semua adalah kedaulatan Tuhan, semua adalah belas kasihan Tuhan, sehingga memampukan kita untuk punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, ada pekerjaan yang bagus, ada kehidupan keluarga yang tepat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan kita. Tujuan Tuhan kita membawa kita semakin mengenal Dia, bukan hanya untuk membawa kita damai sejahtera, sukacita. Tetapi tujuan yang utama itu adalah kelak kita bisa meraja bersama Tuhan, menjadi mempelai perempuan Tuhan. Mempelai perempuan Kristus ya. Itu tujuan Tuhan yang terakhir nanti. Jadi selama kita masih di dunia ini, kita memang boleh bekerja, kita memang boleh berusaha, menghasilkan banyak hal, tetapi ada satu poin yang kita bisa lihat, ada tujuan Tuhan yang perlu kita ikuti. Perlu kerjasama kita kepada Tuhan, sehingga tujuannya tergenapi di atas diri kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian firman saya pagi ini. Amin.